السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي على الصلاة
Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul barakat wa bitaufiqihi tazulul aqabat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah yang melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu tujuan kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam juga tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam meniti kehidupan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula khatib mengajak diri khatib sendiri dan hadirin semuanya untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengoptimalkan seluruh potensi yang ada diri kita, tenaga kita, harta kita, jabatan kita maksimalkan seluruhnya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Fisik kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Harta kita maksimalkan juga untuk beribadah kepada Allah. Bahkan jabatan juga kita maksimalkan untuk kepentingan membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh energi yang kita miliki semuanya kita peruntukkan sebagai bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa saat ini kita sudah memasuki tahun 2021. Tentu harapan besar kita bahwa semakin berpindah tahun ke tahun, semakin bertambah umur kita, maka semakin bertambah pula ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita sudah memasuki masa-masa menyempurnakan ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Karena ini adalah salah satu misi besar kita kehidupan di dunia. Barangkali yang belum pernah merasakan bahwa tujuan utama kita beribadah, tujuan utama kita hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat inilah kesempatan kita untuk menyadarkan diri kita, merasakan betul bahwa semua yang kita lakukan ini bagaimana
arahnya adalah untuk tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai kepada tahap kenikmatan kita, tahap kelezatan kita setiap rangkaian-rangkaian ibadah yang kita laksanakan. Kita berubah, berpindah ya, dari sekedar ibadah yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Bagaimana kita merubah di tahun yang baru ini, berubah menjadi kelezatan-kelezatan, kenikmatan-kenikmatan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita fahami bahwa nikmat dalam persepsi kita ini adalah sesuatu yang lezat, sesuatu yang memiliki rasa, ibarat seperti makanan dan minuman. Nah, lalu mungkinkah sebagai makanan dan minuman bisa kita rasakan kelezatannya, dan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga kita bisa merasakan kelezatan? Yang jelas itu adalah mungkin, karena sesungguhnya yang merasakan kelezatan itu bukan panca indera kita, bukan mulut kita, bukan telinga kita, bukan tangan kita, tetapi sesungguhnya yang merasakan adalah hati kita. Saya contohkan, misalkan sebagian orang ada yang begitu senang sekali dengan durian ya, wanginya yang begitu menggoda ya, rasanya yang begitu nikmat. Tetapi juga kita menyaksikan pula sebagian orang yang begitu enek ya, tidak suka ya dengan durian. Karena apa? Karena kelezatan itu adalah yang merasakan adalah hati. Maka ketika makanan dan minuman yang bisa kita rasakan kelezatannya, begitu juga dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita rasakan kelezatannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengkisahkan bagaimana seorang waliullah, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, ketika dia merasakan bagaimana kelezatannya berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lisannya tidak mau lepas, tidak mau keluar sesuatu kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikisahkan oleh seorang Zulkarnain, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kekuasaan begitu besar. Hampir 2/3 kekuasaan diberikan kepada Zulkarnain. Bahkan sampai detik ini barangkali tidak ada kekuasaan yang menandingi kekuasaan yang diberikan kepada Zulkarnain. Tetapi apakah kemudian dengan kekuasaan itu kemudian dia alpa, tidak dekat dengan Allah, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala? Tetapi justru sebaliknya, kalau kita renungi dalam surat Al-Kahf yang selalu kita baca setiap hari Jumat, qala hadza rahmatu min rabbi, qala hadza rahmatu min rabbi, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka'a wa kana wa'du rabbi haqqan. Perhatikan ayat ini yang pendek tapi begitu indah. Qala hadza rahmatu min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka'a wa kana wa'du rabbi haqqan. Sebagian para ulama menyampaikan, kenapa kata-kata Rabbi ini selalu disebutkan dalam ayat ini? Tidakkah cukup diganti dengan kata ganti? Biasanya kalau dalam susunan bahasa Arab, kalau kata sudah disebutkan di awal, maka cukup diganti dengan kata pengganti. Tetapi dalam ayat ini selalu diiringi qala hadza rahmatu min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka'a wa kana wa'du rabbi haqqan. Ini menunjukkan tentang kenikmatan Zulkarnain ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya tidak ingin lepas kecuali ingin menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hembusan nafasnya yang keluar dari dirinya, yang ingin dia keluarkan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami bahwa dengan zikir ini bisa menenangkan hati kita,
di saat kondisi yang tidak menentu saat ini, ujian yang bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian pandemi COVID-19 yang sampai saat ini tidak tahu kapan selesai, belum ujian-ujian yang lain kita tidak tahu. Maka kesempatan untuk memperbanyak zikir supaya menenangkan jiwa kita, menenangkan hati kita, ini adalah sebuah keniscayaan, karena tidak ada yang bisa memberikan ketenangan hati kita. Walaupun kondisi ekonomi morat-marit, kondisi sosial budaya tidak jelas saat ini, tetapi ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya terasa ringan dan terasa tenang. Kemudian juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bagaimana kepada kita ketika menikmati salatnya, menikmati salat malamnya, menikmati malam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu ya Rasulullah? Kenapa harus masih bersusah payah begadang untuk melaksanakan salat malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?" Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala akunu abdan syakura?" Bukankah aku ini adalah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini jawaban bentuk bagaimana perasaan kenikmatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah. Bukan pahalanya, tetapi kenikmatannya di dalam melaksanakan salat malam, kenikmatannya ketika melaksanakan salat tahajud, kenikmatannya di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa kita rasakan semuanya dalam puasa kita, dan dalam membaca ayat Quran kita, di dalam infak kita. Ini juga bisa kita rasakan kenikmatannya, dan kita meyakini setiap infak yang kita keluarkan adalah mendatangkan ketenangan, mendatangkan ketentraman, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu melipat gandakan setiap yang kita infakkan. Ini adalah janji-janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat berduyun-duyun memberikan infaknya yang terbaik. Ada yang memiliki sungai yang paling indah saat itu, dia infakkan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar radhiyallahu anhu memiliki tanah yang paling strategis, dia wakafkan, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk apa? Bentuk kenikmatannya ketika dia berinfak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu proses untuk bisa merasakan bagaimana salat yang nikmat, bagaimana infak yang nikmat, bagaimana membaca Quran yang nikmat, ada proses, ada beberapa tips yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah ketika kita ingin merasakan kenikmatan itu, mulailah mengurangi perbuatan-perbuatan dosa kita, mengurangi mata kita melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengurangi hal-hal yang membuat rusak ibadah kita, mengurangi keberkahan-keberkahan di dalam rezeki kita. Upayakan setiap yang kita lakukan adalah semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bisnis kita memastikan bahwa sesuatunya adalah halal, tidak ada barang yang dijual yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keuntungan yang kita dapatkan dari bisnis kita adalah keuntungan yang halal, keuntungan yang berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang terakhir, yang memberikan kenikmatan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah bosan-bosan untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa diberikan kelezatan, diberikan kenikmatan di dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kelezatan sudah kita rasakan di dalam jiwa kita, maka perasaan untuk selalu menambah ibadah kita, menyempurnakan salat-salat kita dengan salat-salat sunnah, menyempurnakan puasa kita dengan puasa-puasa sunnah, menyempurnakan zakat kita dengan infak-infak sunnah, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وأقيموا الصلاة